Sarung Al-Samsi. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Sebuah pabrik sandal di Medan, Sumatera Utara terbakar hebat. Api diduga berasal dari gudang bahan baku. Api melahap pabrik sandal Swallow di Jalan Yosudarso, Medan, Deli, Kota Medan, Selasa malam. Namun hingga Rabu pagi, api belum berhasil dipadamkan. Polsek Medan Labuhan Tengah menyelidiki titik awal munculnya api. Menurut keterangan saksi, titik awal api diduga berasal dari gudang bahan baku. Selanjutnya, Lab 4 Polda Sumut akan mengawal penyelidikan, namun saat ini upaya pemadaman masih berlangsung. Video viral seorang pedagang kue dituduh oknum aparat polisi dan TNI menjual es berbahan spons di Kemayoran, Jakarta. Kini, Babin Kamtibmas dan Babinsa telah memohon maaf atas kegaduhan dan tuduhan tak berdasar tersebut. Jadul, yang dulu kita pernah makan, nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena nasib pilu dialami pedagang es Sudrajat yang sedang berjualan di kawasan Utan Panjang RT 10 RW 05 Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak. Ia dituduh oknum anggota TNI dan oknum personel polisi telah menjual es dengan bahan berbahaya yang terbuat dari spons. Bahan dari agar-agar. Tak hanya itu, Sudrajat juga dipaksa memakan es kue sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Kemayoran. Yang motor direkam ya. Namun setelah hasil uji laboratorium keluar, dinyatakan jika es kue tersebut layak dikonsumsi. Atas tindakan ini, kedua petugas yakni Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, Kelurahan Kampung Rawa, meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar di dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spons busa, ya. Maka dengan itu kami Babin Kamtibmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spons di wilayah Kemayoran menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Polsek Kemayoran juga membantah bahwa anggotanya menggunakan kekerasan kepada Sudrajat. Di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada.
Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini. Sementara itu atas insiden yang dialami Sudrajat, Kapolres Metro Depok memberikan motor dan bantuan modal usaha. Tim TV One mengabarkan. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etik seorang anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan spons sebagai bahan baku. Polda Metro Jaya secara resmi meminta maaf atas peristiwa tersebut. Persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Pedagang es gabus Sudrajat kini mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan. Banyak warga yang simpati atas insiden yang menimpa Sudrajat. Bantuan dari berbagai pihak diterima langsung oleh Sudrajat bersama istri dan kelima anaknya yang berada di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga mengaku terbantu dengan berbagai bantuan dan santunan dari berbagai pihak pada keluarga mereka. Sudrajat sehari-hari berjualan es krim dengan berjalan kaki dari rumahnya hingga merapat ke area Jakarta untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia memiliki 5 anak, 4 diantaranya putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Dandim 0501 Jakarta Pusat Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman hari ini mendatangi kediaman Sudrajat untuk meminta maaf mewakili institusi. Pihaknya berharap insiden yang menimpa Sudrajat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan insiden ini pun menjadi bahan evaluasi internal. Untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga, kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, Pak RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dandim juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan klarifikasi melalui jalur resmi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, hingga hari ini polisi terus mendalami misteri kematian selebgram Lula Lava. Olah tempat kejadian perkara sudah ditempuh. Polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi serta mendalami riwayat kesehatan Lula Lava. Sedikitnya 6 orang telah dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Jakarta Selatan terkait kematian selebgram Lula Lava. Manajer selebgram Lula Lava, Adita Baskara alias Ara, diketahui telah datang bersama asisten memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik di Mapolrestro Jakarta Selatan. Meskipun demikian, hingga selesai pemeriksaan, yang bersangkutan tidak banyak memberi keterangan kepada media. 6 orang yang dimintai keterangan adalah mereka yang berada di lokasi saat kejadian serta pihak rumah sakit.
Polisi juga memastikan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung terhadap sejumlah barang bukti oleh laboratorium forensik. Peristiwa bermula saat Lula Lahfah ditemukan tidak bernyawa dalam kamarnya di apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penyelidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa 10 orang saksi, diantaranya Reza Arab sebagai kekasih mendiang Lula Lava dan pihak rumah sakit. Saat ini polisi masih menunggu hasil pengujian barang bukti oleh laboratorium forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Hari ini manajer Lula kembali diperiksa. Apa perkembangan dari pemeriksaan saksi terkait kematian selebgram Lula Lava? Sudah bergabung reporter TV One Leo Sibarani yang siap dengan laporan terbarunya. Selamat malam Leo, apa perkembangan terbaru mengenai kematian mendiang dari Lula Lava ini? Silakan. Selamat malam Prita Zega dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwasannya berita duka cita dari selebgram Lula Lava yang ditemukan meninggal dunia di unit apartemennya pada Jumat 23 Januari 2026, di mana agenda hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan yaitu adalah pemanggilan yang bersifat klarifikasi kepada manajer Lula Lava, yaitu Aditya Baskara, yang dimana Aditya Baskara ini juga didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Muhammad Fikri Sairifuddin, di mana juga pihak dari kuasa hukum ini memastikan bahwasannya kliennya yaitu Aditya Baskara yang merupakan manajer dari Lula Lava ini tidak mengetahui kronologi kematian Lula Lava karena tidak berada dalam kejadian ataupun berada di apartemen. Dan juga usai diperiksa, Aditya Baskara ini dimintai untuk membuat pengakuan soal terkait dengan keberadaannya saat Lula Lava ditemukan meninggal dunia di unit apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian juga jenazah Lula ini sudah dimakamkan pada Sabtu 24 Januari 2026 di TPU Rawaterate, Jakarta Timur oleh pihak keluarga. Sudah ada sebanyak 10 saksi yang diperiksa atas meninggalnya selebgram Lula Lava, di mana diantaranya yaitu manajer Lula Lava, kemudian asisten rumah tangga, kekasih Lula Lava yaitu Reza Arab, kemudian supir, teknisi apartemen, dan juga dokter berinisial R, serta pihak rumah sakit.
Dan juga diketahui bahwasannya Lula ini sempat melakukan ataupun dirawat di RSPI dikarenakan mengalami sakit infeksi saluran kemih, kemudian radang usus hingga GERD akut. Hal ini juga diperkuat oleh temuan pihak kepolisian, yaitu obat-obatan dan juga surat rawat jalan dari RSPI di apartemen Lula di kawasan Jakarta Selatan. Sebelumnya juga pihak keluarga sudah diketahui bahwasannya menolak untuk dilakukan otopsi kepada jenazah Lula Lava. Dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Budi Harmanto juga menyebutkan bahwasannya nantinya pihak keluarga ini akan didalami terkait dengan keterangan alasan menolak kenapa jenazah Lula Lava ini tidak diotopsi, dan juga diketahui bahwasannya memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka penganiayaan ataupun luka-luka pada tubuh jenazah Lula Lava. Begitu laporan kami langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kembalikan dari studio Prita Zeka. Terima kasih atas laporannya, Leo Sibarani mengabarkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Pamulang, Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, media sosial viral dengan peristiwa seorang guru sekolah dasar di Pamulang, Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan kekerasan verbal terhadap murid. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul petisi dukungan yang ditandatangani belasan ribu orang di media sosial. Guru sekolah dasar bernama Kristiana Budiati atau biasa disapa Bu Budi oleh para siswanya dilaporkan ke pihak berwajib setelah menegur para muridnya saat kegiatan lomba sekolah pada Agustus 2025. Peristiwa ini viral di media sosial setelah anak sang guru membagikan cerita kasus yang menerpa Ibu Budi. Menurut unggahan tersebut, di bulan Agustus tahun lalu, salah seorang murid terjatuh saat minta digendong oleh temannya. Namun setelah terjatuh, sang murid tidak mendapatkan pertolongan dari teman-temannya. Ia pun dibantu orang tua siswa yang ada di lokasi. Bu Budi yang merupakan wali kelas memberikan teguran dan nasihat kepada anak-anak didiknya. Hanya saja, salah satu murid merasa dirinya dimarahi di depan kelas. Meski mediasi kekeluargaan telah dilakukan, pihak keluarga merasa tidak puas dan memutuskan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Bu Budi pun dilaporkan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, serta Polres Tangerang Selatan dengan tudingan kekerasan secara verbal. Kepolisian menyatakan laporan diterima Desember 2025. Tangerang Selatan saat ini telah menerima laporan polisi dari masyarakat terkait dengan pengaduan hal tersebut. Dan saat ini Polres Tangerang Selatan sedang mendalami peristiwanya, apakah itu bisa ditindaklanjuti terkait dengan dugaan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan yang saat ini telah dilaporkan. Pak, terkait laporan sendiri Pak, itu masuknya dari bulan apa Pak ya? Berdasarkan informasi dan data yang kami terima, bahwa laporan tersebut kami terima pada bulan Desember tahun 2025. Setelah kasus ini bergulir, di media sosial pun muncul ajakan menandatangani petisi bertajuk keadilan untuk guru yang telah ditandatangani lebih dari 16.000 orang. Pihak sekolah hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi, sementara polisi mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan secara objektif. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5 warga negara asing asal Nigeria kabur saat dirazia dan nekat bersembunyi di area toren penampungan air apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta. Kelima WNA tersebut merupakan komplotan penipu internasional daring. 5 warga negara asing asal Nigeria mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran semalam. Kelima warga negara asing ini berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen.
Kelimanya diamankan lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Hasil pemeriksaan petugas, kelimanya merupakan komplotan pelaku love dan expedition scamming. Modus penipuan love scamming dilakukan melalui aplikasi media sosial Facebook, di mana para pelaku menjerat korban para wanita kaya dari sejumlah negara seperti Sri Lanka, Jamaika, India, dan Amerika Serikat. Sementara untuk penipuan expedition scamming, para pelaku meretas aplikasi jasa ekspedisi dan menghubungi pemesan barang antar negara dengan alasan harus membayar biaya tambahan untuk pengiriman barang pesanan. Selain melakukan aksi penipuan daring, para pelaku juga melakukan pelanggaran keimigrasian. Mengamankan 5 orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan scamming. Jadi modus operandinya itu bukan warga negara kita, jadi yang dikirim ke negara tujuan di Afrika, jadi minta biaya lebih. Dari lokasi yang dijadikan markas oleh para pelaku, sejumlah barang bukti berhasil diamankan, di antaranya puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan ATM, laptop, dan uang tunai. Para pelaku penipuan ini rencananya akan dideportasi ke negara asal dan dicekal masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras dan kabut yang terus membatasi jarak pandang. Tim SAR gabungan terkendala evakuasi korban longsor. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, hujan deras dan kabut yang terus membatasi jarak pandang membuat tim SAR gabungan terkendala evakuasi korban longsor. Beginilah kondisi medan di lokasi pencarian Desa Pasir Kuning atau tepatnya di sektor A2 dan B2, kondisi yang cepat berubah-ubah. Ditambah kabut yang tebal menjadikan proses operasi pencarian berkali-kali dihentikan. Bahkan karena area pencarian korban tergolong luas, membentang sekitar 3 km. Kondisi tersebut menuntut kehati-hatian ekstra agar tidak membahayakan petugas di lapangan. Sementara itu, berdasarkan data insiden Commander untuk hari kelima, proses pencarian sudah ditemukan 50 kantong jenazah, di mana 35 diantaranya sudah teridentifikasi dan 30 masih dalam proses pencarian. Cuaca ekstrim melanda wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, khususnya di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Akibatnya proses pencarian korban longsor pada hari kelima disesuaikan dengan kondisi cuaca dan akan dilanjutkan apabila cuaca memungkinkan. Cuaca ekstrim melanda lokasi bencana longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sejak pagi hari. Kondisi cuaca buruk di area pengungsian menyebabkan tenda posko kesehatan ambruk. Sejumlah pengungsi tampak kedinginan akibat hujan dan angin yang terus terjadi. Sementara pada hari kelima pasca bencana longsor, tim SAR gabungan menyesuaikan proses pencarian dengan kondisi cuaca. Kabut tebal dan rintik hujan yang masih turun membuat operasi pencarian berpeluang ditunda atau disesuaikan dengan situasi di lapangan. Apel, intinya personil sudah diapel, sudah dibagi tim sesuai dengan sektor masing-masing. Cuma ini saya tekankan untuk memperhatikan masalah cuaca lagi, karena kita tahu sekali dari mulai pukul 3 tadi sampai sekarang hujan tidak berhenti dan gelap. Untuk pergerakan sementara masih kita tunda dulu, kita tahan dulu. Sementara itu, hingga hari keempat kemarin, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 50 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi dan 30 jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga.
Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. KDM sempat berbincang dengan tim SAR yang tengah bertugas di lapangan. Gubernur Jabar menyebut memantau hasil dari modifikasi cuaca agar proses evakuasi korban berjalan lancar. KDM sekaligus ingin memetakan wilayah-wilayah lain yang rawan longsor. Masuk misalnya modifikasi cuaca, akan kita 2 hari modifikasi untuk di atasnya agar tidak hujan kan. Ternyata ketika tidak dimodifikasi hujan, akhirnya besok ya kita modifikasi lagi. Itu kan bagian saya memahami. Setelah itu juga saya ingin melihat daerah-daerah mana lagi yang berpotensi. Sehingga saya bisa mengambil keputusan-keputusan untuk mencegah tidak terjadi di tempat lain. Informasi terkini dari lokasi bencana longsor di Bandung Barat kita tanyakan kepada rekan Cepi Kurnia. Cepi, bagaimana perkembangan pencarian dan evakuasi korban longsor hari ini dan juga bagaimana dengan identifikasi korban yang telah ditemukan? Silakan laporan Anda. Ya baik, Rita Jega dan pemirsa Tituan, malam ini saya sedang berada di posko DPI Polda Jawa Barat. Memang pada hari kelima ini posko DPI Polda Jawa Barat sejak pagi hingga tadi pukul 17.55 ditutupnya pencarian. Tim DPI tidak menerima kantong jenazah tambahan yang pada hari keempat memang sekitar 50 kantong jenazah. Dan memang hari ini tim DPI sendiri telah kembali berhasil mengidentifikasi yang sebelumnya hanya 34 kantong jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, namun pada sore tadi sudah 37 kantong jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan ke-37 jenazah tersebut sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dan sejauh ini memang untuk pencarian sendiri tadi disesuaikan dengan kondisi cuaca di wilayah Bandung Barat, khususnya di lokasi longsor. Memang sejak pagi hari sampai malam ini juga turun gerimis, tadi pencarian sempat disesuaikan. Namun dapat kami kabarkan juga dan pemirsa, tadi kami mendapatkan informasi meskipun di pos DPI Polda Jawa Barat ini tidak menerima kantong jenazah tambahan, namun tadi ada informasi bahwa tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 kantong jenazah yang memang diduga itu merupakan anggota TNI dan sehingga tidak dibawa ke kantor ke pos DPI Polda Jawa Barat. Namun sejauh ini untuk pencarian nantinya akan dilanjut esok hari dan disesuaikan dengan kondisi cuaca yang melanda wilayah Bandung Barat dan sekitarnya. Menurut data dari BMKG sendiri memang untuk faktor cuaca sendiri ini menjadi kehati-hatian nantinya untuk tim SAR gabungan mencari korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Dan sejauh ini memang untuk jenazah yang belum teridentifikasi tadi menurut Kabidokes Polda Jawa Barat sendiri, Kombes Pol Iwansah mengatakan mereka belum mengirimkan data-data keluarganya yang hilang sehingga itulah menjadi kesulitan. Dan sejauh ini memang ada sekitar 9 kantong jenazah yang dilakukan identifikasi di 2 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Sartika Asih dan Rumah Sakit Cibabat, dan itu memerlukan proses 14 hari karena mencocokkan DNA dari korban sendiri. Dan sejauh ini untuk pengungsi sendiri memang masih bertahan di kantor desa Pasir Langu. Begitu juga. Baik, terima kasih Cepi mengabarkan langsung dari Bandung Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Almu Karom Natapraja, Camat Medan Maimun Kota Medan, Sumatera Utara resmi dicopot dari jabatannya setelah sang camat menggunakan anggaran kartu kredit Pemda untuk kepentingan pribadi termasuk
Terima kasih masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 16 anggota Dewan Energi Nasional di Istana Negara hari ini. Dewan Energi Nasional terdiri dari 8 orang menteri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional atau DEN. Anggota dari unsur pemerintahan meliputi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Kepala Bappedas Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perindustrian Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurrofiq. 8 anggota DEN lainnya berasal dari unsur pemangku kepentingan, yaitu akademisi, industri hingga teknologi. Mereka adalah Muhammad Fadil Hasan, Satya Widya Yuda, Unggul Priyanto, Sri Penny Inten Cahyani, Saleh Abdurrahman, Muhammad Khalid Syeirazi, Joni Jonathan Numberi, dan Surono. Al-Mukarrom Nata Praja, Camat Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara resmi dicopot dari jabatannya. Sanksi pencopotan ini karena sang camat menggunakan anggaran kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi termasuk bermain judi online. Hasil pemeriksaan terhadap Camat Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Al-Mukarrom Nata Praja oleh tim Inspektorat dan Ad Hoc Pemkot Medan, terbukti sang camat melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan anggaran kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang membuat pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Medan, Sumatera Utara, Subhan Fajri, mengungkapkan Al-Mukarrom menggunakan kartu kredit pemerintah daerah tersebut untuk membayar hutang, penyewaan rumah, hingga penggunaan anggaran untuk bermain judi online. Sanksi sudah tadi mendisiplin berat, ya, berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, artinya dicopot dari jabatannya sebagai camat Medan Maimun. Judi online berdasarkan hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu namanya untuk judi online. Ya, selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Itu Agustus tahun 2024, penyalahgunaan KKPD Agustus tahun 2024. Al-Mukarrom, Camat Maimun Kota Medan telah menggunakan anggaran kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi sejak Agustus 2024 lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Satu rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat ambruk akibat longsor yang dipicu pergerakan tanah. 2 ruang serta toilet hilang terbawa arus deras air. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun sebagian barang berharga hilang terbawa arus. Satu rumah warga di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat ambruk akibat pergerakan tanah di bantaran Kali Bekasi Selasa siang. Sebagian dinding dan pintu toilet bahkan runtuh setelah longsor menggerus rumah mereka. Bencana longsor selain dipicu akibat arus deras sungai, debit air tinggi pasca hujan membuat tanah bergerak hingga mengakibatkan satu rumah ambruk. Sejumlah barang berharga bahkan tertimbun reruntuhan pasca longsor terjadi. Beberapa di antaranya terbawa arus saat longsor terjadi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.
Was-was pasti ada, Pak. Pasti ya. Iya. Karena kejadiannya seringnya apa malam atau gimana, Bang? Keseringan tuh ya menjelang pagi lah, malam. Ini karena kemarin tuh debit airnya tinggi atau gimana? Ya akibat tinggi juga. Debit airnya tinggi ya kali Bekasi ya. Iya. Longsor yang terjadi selain minimnya dinding pembatas, kuatnya arus deras sungai saat volume air meningkat, membuat air menghantam permukiman warga. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi bisa menanggulangi persoalan abrasi di bantaran sungai yang kini mulai mengancam keselamatan masyarakat, termasuk solusi jangka panjang seperti relokasi rumah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Indramayu, Jawa Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir. Banjir merendam permukiman warga. Kompleks perumahan rumah Ningrat, Kelurahan Margadadi menjadi salah satu wilayah terdampak banjir cukup parah. Sedikitnya 150 kepala keluarga yang tinggal di kawasan ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari luapan air banjir yang terus meningkat. Banjir dengan kisaran ketinggian 50 hingga 80 cm tidak hanya merendam permukiman, namun juga merendam akses jalan. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga disebabkan buruknya sistem drainase di kawasan perumahan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang sate berguling-guling histeris di Jalan Malioboro, Jogja saat terjaring razia petugas Satpol PP. Video menunjukkan perempuan berdaster tengkurap di trotoar sambil berteriak-teriak histeris. Video disertai keterangan jika perempuan itu adalah pedagang sate yang terjaring razia akibat nekat berjualan di kawasan pedestrian Jalan Malioboro, Jogja. Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian membenarkan kejadian malam kemarin tersebut. Ternyata si pedagang awalnya lari menghindari petugas. Namun ia terpeleset sampai dagangannya terjatuh berhamburan. Pedagang yang histeris itu pun diketahui sudah beberapa kali terjaring razia oleh Satpol PP. Pemirsa, beragam kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum sebagian diantaranya dalam kilas kabar utama berikut ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya selebgram Lula Lava. Hari ini, Adita Baskara yang merupakan manajer Lula diperiksa untuk digali keterangannya. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Adita, karena sebelumnya atau Senin kemarin, kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk kekasih selebgram Lula Lava, Reza Arab. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti tewasnya Lula di kamar apartemennya. Kondisi cuaca yang cepat berubah-ubah ditambah kabut yang tebal berdampak pada proses operasi pencarian korban longsor Desa Pasir Kuning atau tepatnya di sektor A2 dan B2. Area pencarian korban tergolong luas, membentang sekitar 3 km.
Kondisi tersebut menuntut kehati-hatian ekstra agar tidak membahayakan petugas di lapangan. Hari kelima proses pencarian sudah ditemukan 50 kantong jenazah, di mana 35 diantaranya sudah teridentifikasi dan 30 masih dalam proses pencarian. Presiden Prabowo Subianto melantik 16 anggota Dewan Energi Nasional di Istana Negara hari ini. Dewan Energi Nasional terdiri dari 8 orang menteri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional atau DEN. 8 anggota DEN lainnya berasal dari unsur pemangku kepentingan yaitu akademisi, industri, hingga teknologi. Tim TV One mengabarkan. Dan demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar didukung oleh Sarung Al Samsi.